Hah? Setengah jam lagi, setengah jam, 2 kali, 2 Oh ronde. ya. Oke ya. Jadi kalau ditunjukkan satu data ya, kasih itu di mana nggak ada. Carinya kerahiman. Ya, rahmat memberkati itu berbeda dengan kasih. Nggak ada. Iblis itu tidak menyukai kata kasih, teman-teman. Anda buka kamus semuanya, nggak ada kata kasih. Saya hanya ngasih tahu Anda kepada teman-teman semua, nggak pernah ada kata kasih dalam Quran. Dia nggak mau buka, coba dia buka mana kata kasih tadi. Kata kasih dalam Quran itu tidak pernah ada. Allah itu kasih dan iblis nggak suka dengan kata kasih, teman-teman. Ya, mereka berharap bahwa semua orang itu berperang. Makanya ketika waktu dikatakan bahwa siapa yang keluar dari Islam bunuhlah, ya itu tegas, teman-teman. Tetapi hanya ada satu ajaran dari Tuhan Yesus yang mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hanya satu-satunya ajaran dari Tuhan yang seperti ini, teman-teman. Manusia nggak akan ada nalarnya seperti ini. Nggak ada manusia di dunia ini yang berani menyatakan seperti ini. Makanya ini kasih yang nyata dengan perbuatan yang nyata. Ya, makanya Tuhan Yesus ketika di kayu salib dikatakan bahwa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini nyata kasih Allah yang begitu besar. Dia datang, dia lakukan, dia contohi, ya, dia perbuatkan sendiri. Nggak mau ngomong, nggak ada. Nggak hanya modal ngomong, ya. Nggak ada Tuhan kami itu hanya modal ngomong. Tidak ada sejarahnya. Kami itu makanya orang Kristen lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan, ya. Jadi kalau kita hanya ngomong-ngomong saja seperti itu, tidak akan nyambung. Anda nggak tahu ya, kasih bangsa Amerika itu yang begitu besar kepada Indonesia. Makanya lah dibom Nagasaki atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan leluhur. Itu bukti. Jadi kalau mau ngomong tentang sejarah Belanda, sejak kapan? Ya, fokusnya kepada siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Selesai hidup kalian. Di mana kalian itu mengajarkan kasih? Tidak pernah ada sejarah Islam itu mengajarkan kasih. Tidak pernah ada di dalam dunia ini Islam itu menyatakan bahwa kita adalah kasih. Gak pernah ada dalam sejarah manapun Islam itu mendatangkan kasih. Islam itu datang membawa pedang kok. Jadi jangan kau sama-samakan dengan apa yang ada dalam kitabmu, bro. Ya, kalau kau membaca tentang perumpamaan kami, kalian gak akan ngerti. Saya ngerti karena kalian itu hanya disampaikan dalam nabimu pun semua mengatakan. Kalian nggak ngerti tentang metafora. Karena dalam Sunan Nasai 211 dikatakan, sesungguhnya Islam adalah umat yang buta huruf. Islam tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Makanya kalau kalian dikatakan di dalam Alkitab tentang perumpamaan, kalian nggak akan ngerti. Jadi jangan membanding-bandingkan kitab kami juga untuk yang namanya berperang. Kau jangan mempelintir ajaran kami seolah-olah kau lebih ngerti daripada kami. Kalian cari satu kata kasih aja kalian nggak tahu. Makanya mau cari lagi dengan kata kami di dalam Kristen. Oh, kami langsung dihantam, langsung dibunuh. Mana ada? Ya. Jangan mempelintir-pelintir ajaran kami dengan perumpamaan. Kamu sudah dikatakan kalian adalah umat yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Nabi kau nggak akan ngerti tentang yang namanya Umi ini, ya. Nggak akan ngerti dengan metafora. Nggak akan ngerti dengan yang namanya kata-kata perumpamaan. Buta huruf kok kalian. Kalian baru diajarkan menghafal kok. Kalian nggak pernah diajarkan untuk mengerti dengan memahami kitab kalian. Kok tiba-tiba kalian mengerti kitab kami? Kalian mau seolah-olah menjelaskan kitab kami. Silakan jelaskan kitabmu. Di mana kata kasih? Di mana kau mengandalkan yang namanya tadi dengan yang namanya hanya membunuh? Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Tidak ada dalam sejarah Islam itu mendatangkan kasih. Makanya teman-teman semua, ya, sangat jelas. Surah At-Taubah ayat 33, surah At-Taubah ayat 29. Di situ dikatakan, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kau bilang bahwa kata rahmat tadi itu adalah kasih, coba kau buktikan dalam Quranmu. Bukakan. Jangan kau hanya modal, oh kata rahmat ini dengan ini. Nggak kayak gitu. Kutanya lagi, di mana kata kasih di dalam Quran? Itu aja saya nggak banyak nanya kok. Silakan.
Oke. Aduh, ini teman-teman, dari bawa Quran juga harus dipahamkan dengan Google rupanya teman-teman. Umat terjemahan ini ya susah memang. Kata kasih ya baik ya teman-teman. Ya saya bawakan Google aja dulu ya. Ya apa itu ya kasih? Ini dalam bahasa Arabnya ya teman-teman ya nih. Rahim, yarham, rohmah ya. Artinya apa? Rahmat atau kasih sayang. Jadi arti rahmat, rohim, rohman adalah kasih sayang. Di mana di Al-Quran berhamburan bejibun ya. Contohnya di mana? Ya, nih ya contohnya ya. Nih kata Rohman ya. Al-Fatihah ayat 1. Katanya selain Al-Fatihah ayat 1 nih di mana? Di Az-Zumar ayat ya 53. Ya, rohmah ya, kasih ya. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari kasih Allah ya. Nih ya saya kasih tahu nih ya bahasa Arabnya biar kamu tahu gitu apa bahasa Arabnya kasih. Berhamburan ya bejibun di Quran. Aduh, makanya kalaunya modalnya cuma terjemahan, Al-Quran kami itu bahasa Arab. Maka kau jangan sok paham tentang Al-Quran kami gitu. Ya, jadi kau mengatakan, oh jangan sok paham juga tentang Kristen tadi. Kristen itu pakai terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Anda mengatakan umat Islam itu membawa pedang. Anda lupa, Yesus itu datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Gimana sih teman-teman semuanya ya? Yesus itu di dalam Matius 10 nomor 34 ya kawan-kawan. Dia apa datang itu bukan bawa damai tapi bawa pedang. Nih lupa kawan kita ini ya. Jadi Kristen ini dan Yesus ya, dia itu datang bawa pedang ya. Nih, apa kata Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku ya bukan membawa damai, kata Yesus, melainkan pedang ya. Terus ya katanya kita buta huruf. Kalian lupa penulis kitab kalian itu buta huruf kawan. Ya, di Kisah Para Rasul 4 nomor 13 apa bunyinya ya? Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya adalah yang tidak terpelajar. Apa maksudnya tidak terpelajar, teman-teman? Tidak terpelajar artinya dalam bahasa Yunaninya adalah agramatos, yaitu buta huruf.